pikiran itu membuatnya lelah. Namun, suatu hal yang tidak bisa diabaikan adalah kenyataan bahwa ia telah berjanji. Dan janji itu, meskipun terbentuk karena keterpaksaan, tetap ada. Raisa tidak pernah meminta lebih darinya, hanya sedikit perhatian dan kehadiran. Mungkin, itu adalah hal yang bisa ia berikan. Aku akan berusaha, Raisa, ujar Dika dengan suara penuh penyesalan dan keputusasaan. Aku tahu aku tidak bisa mengubah semuanya, tapi aku akan coba untuk tidak mengecewakanmu. Mungkin kita bisa mulai pelan-pelan. Raisa tersenyum tipis, meski tidak bisa menutupi kesedihannya. Ia tahu bahwa perjuangan Dika tidaklah mudah, dan ia tidak menginginkan apapun yang lebih dari apa yang Dika bisa berikan. Ia tahu, yang ia butuhkan hanyalah waktu dan kesabaran. Beberapa hari berlalu sejak percakapan itu, dan Dika mulai berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan. Ia tidak lagi menghindar dari Raisa, meski masih banyak pertanyaan yang menggelayuti pikirannya. Setiap kali ia melihat Raisa dengan senyum yang tulus, ia merasa sedikit lebih kuat. Ia tahu bahwa meskipun hidup ini penuh dengan ketidakpastian, ada satu hal yang ia bisa pastikan, ia tidak ingin menyakiti Raisa lebih dari yang sudah terjadi. Namun, di balik keputusan ini, Dika merasa ada pengorbanan yang harus ia bayar. Ia tidak bisa kembali lagi ke kehidupan yang bebas, tidak bisa menjalani hari-harinya tanpa beban. Ia kini terikat oleh pernikahan yang tidak ia pilih, dan meskipun ia berusaha untuk menerima kenyataan, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa datang begitu saja. Ia harus berjuang untuk mencapainya. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang perlahan menjadi kebiasaan bagi Dika. Meskipun ia berusaha untuk lebih hadir di rumah, perasaan terasing tetap menghantuinya. Setiap malam, ia duduk di samping Raisa, namun hatinya terasa jauh. Ada rasa bersalah yang terus menempel, rasa yang menghalangi kebahagiaannya. Ia merasa seperti seorang pria yang terperangkap dalam kehidupan yang tidak pernah ia pilih, dan semakin lama, semakin jelas bahwa ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari kebuntuan ini. Raisa sendiri, meskipun fisiknya terbatas, seolah memiliki kekuatan yang lebih besar dari sekedar tubuhnya yang lemah. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta lebih. Ia menerima keadaan dengan segenap hati, dan itu membuat Dika semakin merasa tertekan. Ia merasa tidak bisa memberi lebih dari apa yang sudah ia berikan, namun ia tahu bahwa di balik senyum Raisa yang tulus, ada harapan yang terus hidup. Suatu hari, saat Dika pulang lebih awal dari pekerjaan, ia melihat Raisa sedang duduk di kursi roda, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Ada kesendirian yang terpancar dari wajahnya, dan Dika merasa bahwa ini adalah momen yang harus ia hadapi. Momen di mana ia harus membuka hatinya dan menerima kenyataan yang selama ini ia hindari. Dika mendekat dan duduk di samping Raisa, menarik napas panjang sebelum berkata, "Raisa, aku merasa seperti aku tidak bisa memberimu apa-apa lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk benar-benar hidup bersama dalam keadaan seperti ini." Raisa menoleh, dan meskipun bibirnya tersenyum, ada kerinduan di matanya. Ia tidak berbicara, namun tangannya terulur, menyentuh tangan Dika dengan lembut. Seolah memberitahu Dika bahwa ia sudah cukup, bahwa kehadirannya sudah lebih dari cukup. "Aku tahu ini sulit, Dika," kata Raisa dengan suara yang rendah. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak menginginkan banyak. Aku hanya ingin kamu ada di sini. Itu saja. Aku sudah menerima kenyataan hidupku. Aku tidak pernah berharap lebih dari itu. Hanya saja, aku ingin kita menjalani hari-hari ini bersama. Itu yang paling penting." Dika menunduk,
merasa berat dengan kata-kata itu. Seberapa lama lagi ia bisa menahan diri dari rasa kehilangan yang kian menghimpit? Perasaan bahwa ia harus berkorban lebih banyak untuk sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan semakin menghancurkannya. Namun, Raisa memberikan sesuatu yang tak pernah ia duga, pengertian dan penerimaan tanpa syarat. "Apakah kamu yakin, Raisa?" tanya Dika, suaranya penuh ketidakpastian. "Aku merasa aku tidak cukup kuat untuk ini. Aku takut aku akan terus mengecewakanmu." Raisa hanya mengangguk pelan, tatapannya tidak pernah meninggalkan Dika. "Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi aku percaya, selama kita saling mendukung, kita akan baik-baik saja." Saat itu, Dika merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Entah itu karena kata-kata Raisa, atau mungkin karena kenyataan bahwa ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi dari perasaan sendiri. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahan ini bukan tentang dirinya saja, tetapi juga tentang Raisa yang telah mengorbankan banyak hal untuk memberi kesempatan bagi hubungan mereka. Keesokan harinya, Dika memutuskan untuk lebih banyak meluangkan waktu dengan Raisa. Ia mulai memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kecil yang sebelumnya tidak ia pedulikan, seperti membantunya merawat diri atau sekedar mengajaknya berbicara tentang hal-hal sederhana. Ia merasa ada ketenangan yang mulai tumbuh di dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Di sisi lain, Raisa pun mulai menunjukkan perubahan dalam dirinya. Meskipun ia masih bergantung pada kursi roda, ada keceriaan yang mulai menghiasi wajahnya. Setiap kali Dika melakukan sesuatu untuknya, ia merasa lebih dihargai, dan itu memberi rasa bangga tersendiri. Mereka mulai membangun kembali hubungan yang pernah rapuh, meskipun Dika tahu bahwa waktu tidak bisa diulang. Namun, untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, ia merasa bahwa ada harapan di ujung jalan. Kehidupan mereka kini tidak lagi dibayangi oleh rasa keterpaksaan. Meskipun Dika merasa berat dengan pengorbanan yang ia harus lakukan, ia mulai merasakan kebahagiaan yang sederhana. Ia sadar bahwa pernikahan ini bukanlah tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi tentang bagaimana mereka berdua bisa saling memahami dan mendukung dalam segala keadaan. Hari-hari yang lebih tenang kini menjadi bagian dari hidup Dika dan Raisa. Meskipun perasaan bersalah masih sering menghantui Dika, ia perlahan mulai menerima kenyataan bahwa hidup mereka harus diterima apa adanya. Setiap kali ia melihat senyum Raisa, hatinya terasa lebih ringan. Tidak ada kata-kata besar yang perlu diucapkan, hanya kehadiran yang penuh makna. Namun, kehidupan mereka kembali diuji. Suatu pagi, Dika menerima kabar buruk dari tempat kerjanya. Perusahaan tempat ia bekerja sedang mengalami kesulitan finansial, dan sebagai salah satu karyawan senior, ia diminta untuk mengambil keputusan yang berat, menerima pemotongan gaji yang cukup signifikan atau mengambil pensiun dini. Dika merasa tertekan. Keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga Raisa yang sangat bergantung padanya. Meskipun pemotongan gaji adalah pilihan yang lebih aman, rasanya itu akan semakin memperburuk keadaan. Di sisi lain, pensiun dini membawa banyak ketidakpastian. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depannya dan bagaimana mereka akan menghadapinya. Saat itu, Raisa bisa merasakan kegelisahan Dika. Meskipun ia tidak bisa langsung mengetahui semua detail, perubahan dalam sikap Dika sangat jelas terlihat. Dika menjadi lebih sering termenung, sesekali terlihat menatap kosong ke depan, dan ia lebih jarang berbicara. Pada suatu malam, setelah makan malam sederhana mereka, Raisa memutuskan untuk berbicara. Ia menatap Dika dengan serius dan bertanya, "Ada sesuatu yang kamu sembunyikan?"
kan? Aku bisa merasakannya. Kamu terlihat begitu tertekan akhir-akhir ini. Dika terdiam sejenak. Ia sudah terbiasa menyimpan perasaan dan masalah dalam dirinya, tetapi kali ini ia merasa tidak bisa lagi menyembunyikannya dari Raisa. Setelah menarik napas panjang, ia memutuskan untuk membuka semuanya. Aku dapat tawaran untuk pensiun dini atau menerima pemotongan gaji besar. Aku bingung, Raisa. Kalau aku pensiun dini, aku tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Tapi kalau aku tetap bekerja dengan gaji yang dipotong, itu akan semakin sulit untuk kita. Aku ingin membuat keputusan yang benar, tapi aku tidak tahu apa yang terbaik. Raisa mendengarkan dengan seksama, tidak terburu-buru memberikan saran. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia akhirnya berbicara dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. Dika, aku tahu keputusan ini berat. Tapi aku percaya, apapun yang kamu pilih, kita bisa melalui ini bersama. Jika kamu memilih untuk pensiun dini, kita akan mencari jalan keluar bersama. Aku tidak akan membiarkanmu merasa sendirian. Jika kamu memilih untuk tetap bekerja, kita akan berusaha keras bersama-sama. Yang penting, kita harus saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Dika menatap Raisa dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia merasa terharu mendengar kata-kata itu. Meskipun kondisi fisik Raisa terbatas, semangatnya yang kuat dan kemampuannya untuk tetap berpikir jernih memberikan kekuatan luar biasa bagi Dika. Ia merasa kecil di hadapan pengorbanan dan ketulusan Raisa. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa lebih baik untukmu, Raisa, kata Dika, suara terisak. Aku merasa aku terus-menerus mengecewakanmu. Raisa tersenyum lembut, menggenggam tangan Dika dengan penuh keyakinan. Dika, kamu tidak pernah mengecewakanku. Justru, kamu sudah melakukan lebih dari yang aku harapkan. Kamu ada di sini, kamu berjuang bersama aku. Itu sudah lebih dari cukup. Tears began to well up in Dika's eyes, realizing just how much Raisa had silently endured without ever complaining. He had focused so much on his own struggles, but Raisa had been his silent strength all along. Her unwavering support in the face of his own doubts and fears was something he had never fully appreciated until now. Dika began to merasa lebih ringan setelah percakapan itu. Tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi keputusan sulit tersebut. Dengan rasa percaya diri yang baru, ia memutuskan untuk memilih pensiun dini. Keputusan itu datang dengan banyak ketidakpastian, namun ia merasa itu adalah langkah yang tepat. Ia ingin melangkah ke babak baru dalam hidup mereka berdua, tanpa terikat oleh rutinitas yang mengekang. Beberapa minggu setelah keputusan itu, Dika dan Raisa mulai menata hidup mereka dengan cara yang berbeda. Meskipun mereka harus beradaptasi dengan pendapatan yang lebih rendah, mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Mereka mulai menemukan cara untuk saling berbagi beban, saling memberi dukungan, dan menikmati kebersamaan lebih dari sebelumnya. Pada akhirnya, Dika menyadari bahwa pengorbanan terbesar dalam hidup ini bukanlah tentang materi atau pencapaian, melainkan tentang kesediaan untuk tetap berjalan bersama meskipun dunia di sekitar kita terasa gelap dan penuh ketidakpastian. Minggu-minggu setelah keputusan pensiun dini Dika, kehidupan mereka mulai menemukan ritmenya yang baru. Meskipun keuangan mereka sempat terguncang, Dika dan Raisa belajar untuk mengatur pengeluaran dan mencari cara-cara kreatif untuk bertahan. Mereka sering memasak bersama, menghindari pemborosan,
dan mulai menumbuhkan kebiasaan sederhana yang mengarah pada kehidupan yang lebih seimbang. Namun, meski begitu, bayang-bayang masa lalu tidak pernah benar-benar menghilang. Dika merasa resah. Ada kalanya ia merasa kehilangan arah, seperti seorang pria yang tersesat di tengah hutan, tak tahu kemana harus melangkah. Meskipun Raisa selalu memberikan semangat, ia tetap merasa bahwa hidupnya tidak berarti lagi tanpa pekerjaan yang memberikan penghasilan tetap. Suatu sore, ketika hujan turun dengan derasnya, Dika duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. Raisa yang sedang duduk di kursi roda mendekatinya dan duduk di sampingnya. Ia melihat wajah Dika yang tampak jauh, terperangkap dalam pikirannya. "Dika," panggil Raisa lembut, "apa yang sedang kamu pikirkan?" Dika menghela napas panjang, ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku merasa seperti aku kehilangan segalanya. Rasanya semua usaha yang kulakukan tidak pernah cukup. Aku ingin memberikan lebih banyak untuk kita." "Untukmu?" Raisa menatapnya dengan penuh pengertian. Meskipun Dika sudah berusaha keras, ia tahu betul bahwa kegelisahan suaminya bukan hanya soal uang. Dika merasa bahwa sebagai seorang pria, ia harus mampu memberikan lebih banyak, namun kini ia merasa terhenti oleh kenyataan yang ada. "Aku tahu, Dika. Aku tahu kamu ingin yang terbaik untuk kita. Tapi ingat, kamu sudah memberikan yang terbaik. Mungkin bukan dengan cara yang kamu harapkan, tetapi kamu sudah berkorban banyak untuk aku dan untuk masa depan kita," jawab Raisa sambil menggenggam tangan Dika. Dika menunduk, merasa terharu dengan kata-kata Raisa. Namun, hatinya masih merasa kosong. Ia ingin merasakan bahwa usahanya membawa hasil. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa meskipun dunia di luar sana tampak penuh tantangan, Raisa adalah sumber kekuatan yang tidak akan pernah padam. 2 minggu kemudian, Dika mendapat sebuah tawaran pekerjaan yang berbeda dari yang sebelumnya. Seorang teman lama menghubunginya dan menawarkan posisi yang mungkin tidak memberikan gaji besar, tetapi menawarkan kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek yang lebih sesuai dengan minat Dika dalam bidang yang ia pelajari. Dika merasa bimbang. Di satu sisi, pekerjaan ini mungkin tidak akan menghasilkan banyak uang, tetapi bisa memberinya rasa kepuasan pribadi. Di sisi lain, ia merasa takut gagal lagi dan merasa bahwa tawaran ini hanyalah jalan pintas yang tak pasti. Raisa, yang mengetahui tentang tawaran itu, kembali memberikan dukungan dengan kata-kata yang penuh makna, "Dika, apapun keputusan yang kamu ambil, aku akan selalu mendukungmu. Jika pekerjaan ini bisa memberimu kebahagiaan, mengapa tidak mencobanya?" Tak ada yang salah dalam mencari kebahagiaan di luar sana, meskipun itu bukan jalan yang mudah. Akhirnya, Dika memutuskan untuk menerima tawaran itu. Keputusan itu tidak datang dengan jaminan kesuksesan, tetapi lebih pada pencarian akan kebahagiaan dan kepuasan batin. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang seberapa besar penghasilan yang kita dapatkan, tetapi tentang seberapa besar kebahagiaan dan arti yang kita temukan dalam setiap langkah yang kita ambil. Hari pertama Dika memulai pekerjaan barunya, ia merasakan kehangatan dalam dirinya. Meskipun tidak mudah, ia merasa lebih hidup dan lebih berarti. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang harus diperjuangkan, tetapi yang terpenting adalah bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Raisa selalu ada, menjadi penyemangat dan pendamping setianya dalam segala hal. Bersama, mereka membangun kehidupan baru mereka. Tidak lagi didorong oleh keinginan untuk mencapai kesuksesan besar,
tetapi oleh tekad untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan sederhana. Dika tahu bahwa apapun yang terjadi, selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi dunia dengan harapan yang tak akan pernah padam. Minggu-minggu pertama di pekerjaan baru Dika berjalan lebih lancar dari yang ia bayangkan. Meski gaji yang diterima tidak setinggi gaji sebelumnya, ada rasa puas yang tak terlukiskan setiap kali ia menyelesaikan proyek atau menghadapi tantangan baru. Dika merasa ia bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata daripada sebelumnya. Namun, meskipun ia merasa lebih bahagia, ada satu hal yang masih menghantui pikirannya. Ia tak bisa melupakan betapa kerasnya perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Meskipun mereka sudah menemukan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari, rasa khawatir tentang masa depan masih sering muncul, terutama saat Raisa mengingatkan tentang biaya perawatan medis yang terus meningkat. Suatu sore, saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Raisa dengan bijaksana membuka topik yang sudah lama ingin dibicarakan. "Dika, aku tahu kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi aku merasa kita perlu memikirkan masa depan lebih serius. Aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku ingin kita lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin datang." Dika menatap istrinya dengan penuh perhatian. Raisa, meskipun terbatas dengan kondisi fisiknya, selalu punya cara untuk mengingatkan Dika akan pentingnya mempersiapkan diri untuk masa depan. "Apa yang kamu pikirkan, Raisa?" tanya Dika, suara penuh rasa ingin tahu. Raisa menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin kita mulai menabung lebih banyak. Mungkin tidak banyak, tapi kita harus menyiapkan dana darurat, dana untuk pengobatan, dan dana untuk masa pensiun kita nanti. Aku tahu kita bisa melakukannya, asalkan kita tetap disiplin." Dika merasa tertampar dengan kata-kata Raisa. Seringkali ia terjebak dalam rutinitas harian, sampai lupa untuk berpikir lebih jauh ke depan. Ia menyadari bahwa meskipun sekarang keadaan mereka sudah lebih baik, mereka masih perlu berencana dengan lebih bijak untuk masa depan. "Aku setuju, Raisa," jawab Dika setelah beberapa saat terdiam. "Kita harus mulai merencanakan lebih matang lagi. Aku akan mulai mencari cara-cara untuk menabung lebih efektif, dan kita harus mengatur pengeluaran dengan lebih hati-hati." Raisa tersenyum dan menggenggam tangan Dika. "Kita sudah melangkah sejauh ini, Dika. Aku percaya kita bisa melanjutkan perjalanan ini dengan baik. Asalkan kita tetap bersama, tidak ada yang perlu kita takuti." Setelah percakapan itu, Dika merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa meskipun tantangan hidup masih akan datang, mereka bisa menghadapinya bersama, dengan kekuatan yang berasal dari rasa saling mendukung. Ia pun mulai mencari cara-cara baru untuk meningkatkan keuangannya. Selain pekerjaan barunya, ia juga mulai mempertimbangkan beberapa peluang sampingan yang bisa dilakukan di waktu luangnya. Seiring berjalannya waktu, Dika mulai belajar lebih banyak tentang manajemen keuangan. Ia membaca buku dan artikel tentang cara menabung, berinvestasi, dan mempersiapkan pensiun. Sementara Raisa, meskipun terbatas, juga memberikan kontribusinya dengan merancang anggaran rumah tangga yang lebih terstruktur. Mereka saling melengkapi dan bekerja keras untuk masa depan yang lebih cerah. Hari demi hari, hidup mereka mulai berubah. Mereka mulai merasa lebih percaya diri dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Meskipun tidak ada jaminan kesuksesan, mereka merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang, berbekal pengetahuan, disiplin, dan dukungan satu sama lain. 1 bulan setelah percakapan itu,
Dika mendapatkan kabar baik. Perusahaannya menawarkan sebuah proyek besar yang akan memberikan bonus yang cukup besar jika mereka berhasil menyelesaikannya dengan baik. Meskipun Dika tahu bahwa proyek ini akan penuh tantangan, ia merasa lebih siap dari sebelumnya. Ini adalah kesempatan yang ia nantikan untuk bisa memberikan lebih banyak bagi keluarga mereka. Dengan penuh semangat, Dika mulai merencanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan proyek itu dengan sukses. Raisa, seperti biasa, selalu ada untuk memberinya semangat dan dukungan moral. Mereka berdua tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa aman. Dika merasa hatinya berdebar saat memasuki kantor pada pagi itu. Proyek besar yang ia terima menjadi titik balik dalam karirnya. Semua tekanan dan harapan terpusat pada proyek ini, dan ia tahu bahwa hasilnya akan menentukan langkah karirnya selanjutnya. Namun, di balik semangat itu, Dika juga merasakan ketegangan. Ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang masa depan mereka. Setiap hari, Dika terbenam dalam berbagai rapat dan diskusi tentang bagaimana cara menyelesaikan proyek ini dengan sukses. Tak jarang, ia harus bekerja lembur dan mengorbankan waktu bersama Raisa. Walaupun Raisa selalu mendukung, Dika bisa melihat betapa dia mulai merasa kesepian. Meskipun Raisa berusaha menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas di rumah, ia tak bisa menutupi rasa rindu akan perhatian suaminya. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi yang mengubah segalanya. Pada suatu malam, saat Dika sedang berada di kantor untuk mengejar tenggat waktu proyek, Raisa tiba-tiba meneleponnya dengan suara panik.